Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum presentasi dimulai, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Nama Feby Valentina Kartika, NIM 2020510084. Saya Risma Mutiara dengan NIM 2020510088. Perkenalkan, nama saya Erna Fitriana, NIM 2020510091. Saya Muhammad Najib Lutfi, NIM 20205100. Jual beli dan riba. Apa ngertinya jual beli? Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut syara artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu. Jual beli secara lughawi adalah saling menukar. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-ba'yu. Secara terminologi, jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya. Menurut syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. B. Landasan hukum jual beli. Landasan syara jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', yakni diantaranya berdasarkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wahalallahu ba'a wa haramallahu riba. Artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. C. Rukun dan pelaksanaan jual beli. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 4, yaitu 1. Bai atau penjual, 2. Mustari atau pembeli, 3. Sigot, ijab dan qabul, 4. Mauqut alaih atau benda yang dijual belikan. D. Syarat jual beli. Syarat orang yang berakad itu harus 1. Berakal, 2. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Syarat yang dijual belikan. 1. Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 2. Dapat dimanfaatkan atau bermanfaat untuk manusia. 3. Jelas orang yang memiliki barang tersebut. 4. Dapat diserahkan pada saat akan bersyarat orang yang berakad. Syarat nilai tukar jual beli. 1. Harga yang disepakati oleh kedua pihak harus jelas jumlahnya. 2. Dapat diserahkan pada saat waktu berakad atau transaksi. 3. Bila jual beli dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijual belikan nilai tukarnya bukan barang yang diharapkan oleh syara. E. Hukum jual beli. Pada asalnya, jual beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Sebagaimana ungkapan Imam Asy-Syafi'i, dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak, kecuali apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW. F. Macam-macam jual beli. Menurut jumhur ulama, jual beli ditinjau dari beberapa segi. Dari segi hukumnya, jual beli ada 3 macam. 1. Jual beli yang sah. Jual beli yang telah memenuhi ketentuan syarak, baik rukun maupun syaratnya, syarat jual beli. 2. Jual beli yang batal. Jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun, sehingga jual beli menjadi rusak atau fasid. Menurut jumhur ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak. 3. Jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak menurut jumhur ulama.
berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam. Menurut Wahbah Al-Juhalili meringkasnya sebagai berikut. Terlarang sebab ahliyah atau ahli akad, terlarang sebab maqud alaih atau barang jualan. G. Syarat sah jual beli. Syarat-syarat ini terbagi dalam dua jenis. Yang pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku harus memiliki kompetensi untuk melakukan aktivitas ini, yakni dengan kondisi yang sudah akil balik, serta berkemampuan memilih. Dengan demikian, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum nalar, orang gila, atau orang yang dipaksa. 2. Yang berkaitan dengan objek jual belinya, yaitu sebagai berikut. Objek jual beli harus suci, bermanfaat, bisa diserah terimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Mengetahui objek yang diperjualbelikan dan juga pembayarannya, agar terhindar dari faktor ketidaktahuan atau menjual kucing dalam karung, karena hal tersebut dilarang. Tidak memberikan batasan waktu, artinya tidak sah menjual barang untuk jangka waktu tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. H. Hal-hal dalam melakukan transaksi. 1. Maisir. Menurut bahasa, maisir berarti gampang atau mudah. Menurut istilah, maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. 2. Gharar. Menurut bahasa, gharar berarti pertaruhan. Terdapat juga mereka yang menyatakan bahwa gharar bermaksud syak atau keraguan. 3. Haram. Ketika objek yang diperjualbelikan ini adalah haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Misalnya, jual beli khamr dan lain-lain. 4. Riba. Pelarangan riba telah dinyatakan dalam beberapa ayat Al-Quran. Ayat-ayat mengenai pelarangan riba diturunkan secara bertahap. 5. Batil. Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kezaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Riba. A. Pengertian riba. Menurut bahasa, riba artinya az-ziyadah, yaitu bertambah atau lebih. Menurut istilah, riba adalah suatu akad atau perjanjian yang terjadi dalam tukar-menukar suatu barang yang tidak diketahui syama atau tidaknya menurut syarak, atau dalam tukar-menukar itu ada suatu tambahan meskipun tidak seketika itu menerimanya. 2. Landasan hukum riba. 1. Berdasarkan Al-Quran. 2. Hadis. C. Hukum riba. Para ulama sepakat hukum riba adalah haram. D. Macam-macam riba. 1. Riba qardi. Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang, yaitu muqtarid. 2. Riba yad. Jual beli dengan mengakhirkan penyerahan, yakni bercerai-berai antara dua orang yang akad sebelum timbang serah terima. 3. Riba fardi. Riba fardi adalah riba yang terjadi dalam masalah barter atau tukar-menukar benda, namun bukan dua jenis benda yang berbeda, melainkan satu jenis barang namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. 4. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah disebut juga riba jahiliyah. Nasi'ah berasal dari kata nasa yang artinya penangguhan. Sebab riba ini terjadi karena adanya penangguhan pembayaran. Inilah riba yang umumnya kita kenal di masa sekarang ini. Hikmah diharamkannya riba. 1. Melindungi harta orang muslim agar tidak termakan dengan batil. 2. Menutup seluruh pintu bagi orang muslim. 3. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan. 4. Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar mencari bekal untuk akhiratnya.